Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rifki Ramadhani, NIM 205120462 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu model infrastruktur jaringan. Nah, di sini saya membagi materi presentasi kali ini menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penjelasan, yang kedua ada perbedaan sebuah jaringan, yang ketiga ada pembagian jaringan. Nah, yang keempat adalah topologi jaringan. Nah, yang pertama adalah pengertian dasar tentang jaringan komputer. Nah, jaringan komputer adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung seperti komputer, server, router, switch, dan peralatan jaringan lainnya yang dihubungkan bersama untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi sumber daya. Nah, jaringan komputer ini memungkinkan pertukaran data dan informasi antar perangkat sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya bersama seperti file, printer, dan koneksi internet. Nah, maksudnya adalah di sini analoginya gampangnya itu kita memiliki sebuah komputer, banyak-banyak komputer. Nah, lalu kita hubungkan menjadi satu yang itu akan membentuk sebuah jaringan komputer. Nah, yang kedua ada perbedaan jaringan komputer dengan jaringan terdistribusi. Nah, jika jaringan komputer dalam jaringan komputer itu mengacu pada kumpulan perangkat yang saling terhubung seperti penjelasannya tadi, yang mereka tuh berbagai komputer, server atau saklar itu jadi satu, dihubungkan menjadi satu. Yang fungsinya adalah untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi sumber daya. Nah, tujuan utama dari jaringan komputer adalah untuk memungkinkan perangkat bertukar data dan informasi, mengakses sumber daya bersama, dan berkomunikasi satu sama lain. Nah, jaringan komputer ini dapat dikategorikan berdasarkan ukuran dan cakupan geografisnya. Nanti kita bahas lebih lanjut nanti. Tapi ini contohnya seperti LAN, WAN, WLAN, dan MAN. Nah, dalam jaringan komputer biasanya ada infrastruktur atau arsitektur pusat yang menghubungkan perangkat. Nah, infrastruktur ini dapat mencakup komponen seperti saklar dan router yang memfasilitasi aliran data antar perangkat. Infrastruktur jaringan biasanya bergantung pada protokol seperti Ethernet atau Wi-Fi untuk menentukan aturan dan standarisasi komunikasi. Nah, sementara jaringan terdistribusi itu adalah jenis arsitektur jaringan yang mana kemampuan pemrosesannya dan penyimpanannya itu dipisah atau didistribusikan di berbagai node atau perangkat. Nah, dalam jaringan terdistribusi tidak ada infrastruktur atau otorisasi pusat yang mengendalikan seluruh jaringan. Nah, sebaliknya, tugas pemrosesan dan penyimpanan itu dibagi di antara berbagai node. Dan setiap komputer, setiap node itu dia memiliki kekuatan pemrosesan dan kapasitas penyimpanannya sendiri. Jadi tiap node itu dia memiliki tugasnya masing-masing, memiliki tugas pemrosesan dan kapasitasnya masing-masing. Nah, jaringan terdistribusi itu dirancang untuk mencapai skalabilitas, fault tolerance, dan load balancing. Nah, dengan mendistribusikan beban kerja di berbagai node, mereka itu dapat menangani sejumlah besar permintaan dan memberikan kinerja dan keandalan yang lebih baik. Jaringan terdistribusi ini seringkali menggunakan protokol dan algoritma terdesentralisasi untuk mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya jaringan. Nah, lalu di materi ketiga ada pembagian jaringan komputer. Nah, yang pertama jaringan itu dibagi berdasarkan cakupan atau jangkauan geografisnya itu. Yang pertama ada local area network atau LAN. Nah, LAN adalah jaringan yang mencakup area yang relatif kecil seperti dalam satu gedung, satu kantor, atau lingkungan yang terbatas. Biasanya digunakan dalam lingkungan perkantoran, universitas, sekolah, atau rumah. LAN ini biasanya terdapat di lab komputer atau di mana gitu yang bisa kita temui. Kadang kabelnya kalau nggak salah berwarna biru atau apa itu. Nah, yang kedua ada Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, MAN adalah jaringan yang mencakup area yang lebih besar daripada LAN yang tadi, seperti kota dan wilayah metropolitan. Nah, MAN ini menghubungkan beberapa LAN di area yang lebih luas, seperti kampus universitas, kawasan industri, atau kota. Nah, yang ketiga ada Wide Area Network atau WAN. WAN adalah jaringan
yang mencakup area yang sangat luas seperti negara, benua, bahkan seluruh dunia. Nah, WAN ini menghubungkan jarak yang sangat jauh dan seringkali menggunakan infrastruktur telekomunikasi publik seperti saluran telepon, kabel satelit optik atau satelit. Nah, lalu yang terakhir ada global area network. Namanya juga global, pasti lebih luas. Nah, GAN adalah jaringan yang mencakup area global atau lintas negara. Ini kelasnya sudah antar negara gitu ya. Nah, GAN ini menghubungkan jaringan WAN dari berbagai negara dan benua. Jadi 4 ini saling terhubung. Misal LAN ya. LAN itu kan jelasnya kan ada MAN. Nah, MAN ini gabungan dari LAN. Selanjutnya ada WAN. Nah, WAN ini gabungan dari MAN. Nah, lalu ada GAN. GAN ini gabungan dari beberapa WAN. Jadi begitu. Nah, yang kedua ada pembagian jaringan berdasarkan ini salah tulis nih. Nah, yang pertama ada intranet. Nah, intranet adalah jaringan komputer internal yang digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk berbagi informasi, data, dan sumber daya secara internal. Nah, intranet ini biasanya terbatas pada pengguna yang berada dalam organisasi yang sama dan dapat diakses melalui infrastruktur jaringan internal. Nah, sementara internet yang seperti sudah kita kenal itu adalah jaringan global yang terhubung secara luas yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia. Nah, internet ini merupakan jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki akses internet, yang memungkinkan pertukaran informasi, komunikasi, dan akses berbagai layanan itu dapat dilakukan secara online. Nah, jadi perbedaannya internet sama internet ini, kalau dia internet itu dia itu lebih ke private gitu. Nah, tapi kalau internet dia itu lebih ke global. Paham kan? Maksudnya internet itu lebih ke jaringan di sebuah kantor atau apa gitu. Kalau internet dia lebih luas. Nah, lalu ada topologi dalam jaringan komputer. Nah, yang pertama ada topologi bus. Nah, dalam topologi bus, semua perangkat itu terhubung ke satu kabel tunggal yang disebut bus. Nah, setiap perangkat terhubung secara langsung ke bus dan berbagi akses ke media komunikasi yang sama. Nah, contohnya adalah Ethernet yang menggunakan topologi bus. Namun, topologi bus telah banyak digantikan oleh topologi lainnya yang lebih fleksibel. Nah, yang selanjutnya ini ada topologi star. Nah, topologi star memiliki pusat distribusi atau switch yang menghubungkan setiap perangkat ke dalam jaringan. Nah, setiap perangkat terhubung ke switch secara langsung melalui kabel. Jika salah satu perangkat mengalami masalah, perangkat lainnya tidak akan terpengaruh. Nah, topologi star ini salah satu topologi yang paling digunakan untuk jaringan LAN. Lalu ada topologi ring, cincin. Berarti dia berputar gitu. Dalam topologi ring, setiap perangkat terhubung ke perangkat tetangganya membentuk sebuah lingkaran tertutup. Sinyal data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat berikutnya dalam satu arah searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Nah, contoh dari topologi ini adalah token ring yang digunakan dalam jaringan komputer pada masa lampau. Nah, yang terakhir ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Ini berarti setiap perangkat memiliki koneksi poin ke poin dengan perangkat lainnya. Topologi mesh dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah mesh penuh, full mesh, atau mesh partial mesh. Mesh penuh itu adalah ketika setiap perangkat terhubung langsung ke setiap perangkat lainnya. Nah, sementara mesh partial adalah ketika beberapa perangkat hanya terhubung ke beberapa perangkat lainnya. Nah, oke, mungkin segini saja untuk pembahasan kali ini. Bila mana ada salah ucap atau salah tampilan, saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.